Rekan-rekan, itu adalah salah satu bentuk dukungan politik kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Tetapi on top of dukungan politik yang terus-menerus konsisten dilakukan oleh Indonesia untuk Palestina, kita juga memberikan dukungan kemanusiaan. Dan teman-teman sudah tahu bahwa sudah 2 kali Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dilepas langsung ke Bapak Presiden. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait. Kapal rumah sakit Indonesia jadi dikirim ke Gaza. Alhamdulillah teman-teman semua, informasi ini ya tidak didapat dari sembarang orang, tapi langsung diumumkan oleh Ibu Retno Marsudi di salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul nih teman-teman semua ya, coba kita lihat judulnya itu di artikel "Rurus Bantu Gaza, RI siap kirimkan kapal rumah sakit Indonesia". Nah, alhamdulillah teman-teman semua ya, jadi setelah pasukan Israel menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza beberapa hari yang lalu, dimulai dari hari Senin, alhamdulillah Israel kini mulai melonggarkan penjagaannya di perbatasan, terutama setelah Mesir yang mensiagakan ribuan tank dan pasukannya di perbatasan akibat provokasi yang konyol dari Israel. Nah teman-teman, hari ini kita bakal langsung mendengarkan ya pernyataan pers dari Ibu Retno Marsudi terkait update pengiriman kapal rumah sakit Indonesia ke jalur Gaza. Jadi hari ini yang bakal menjelaskan informasi ini adalah langsung dari Ibu Retno sendiri. Nah info ini videonya sudah mulai ya, kita tunggu sampai Bu Retno masuk ke penjelasannya. Sambil nunggu, kita sedikit informasikan bahwa kapal rumah sakit Indonesia sampai saat ini masih tertahan belum bisa masuk ke perairan Gaza akibat blokade laut yang dilakukan oleh pasukan Zionis Yahudi Israel. Nah, tetapi setelah agresi daratnya berakhir dan juga yang terutama di kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford ditarik mundur ke Amerika, ke Virginia, Israel langsung mundur, langsung pakai langkah 1000 teman-teman. Takut digempur oleh Mesir, takut digempur oleh Yemen, takut digempur oleh Hizbullah ya di Lebanon. Jadi mereka memilih untuk kabur, untuk lari dari Gaza. Nah tentu teman-teman ini membawa banyak sekali kabar gembira. Selain ribuan masyarakat Gaza yang mengungsi ya, 2,1 juta masyarakat Gaza ini bisa kembali ke rumahnya. Nah ternyata kapal rumah sakit Indonesia pun alhamdulillah nih bisa kembali melanjutkan misi kemanusiaannya ke jalur Gaza. Oke nih, udah mulai ya teman-teman semua. Kita bakal saksikan dulu informasinya dari Bu Retno dan kita bakal sama-sama membahas atau mendiskusikannya. Oke, kita lihat. Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa per hari ini lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawanya di Gaza karena kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Dan dari para korban tersebut kurang lebih 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sikap Indonesia sangat jelas, berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya. Presiden beberapa kali berpesan bahwa sikap kita harus jelas bersama dengan bangsa Palestina. Saya dan beberapa menteri luar negeri OKI diberi mandat oleh para pemimpin OKI pada bulan November yang lalu untuk terus berbicara, mencari jalan bagi penyelesaian isu Gaza. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat bahwa menjelang akhir tahun kemarin, saya bersama dengan beberapa menteri luar negeri OKI mengunjungi Washington DC. Di Washington DC saya terpisah dengan beliau-beliau. Kemudian kita bersama-sama ke Beijing, ke Moskow, ke London, ke Paris, ke New York, baik untuk sidang majelis umum maupun Dewan Keamanan PBB, dan juga ke Jenewa. Di Jenewa ada satu pertemuan tingkat menteri luar negeri yang khusus membahas
Gaza, dan saya juga hadir di dalam peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights. Selama di Jenewa, saya juga melakukan pertemuan dengan badan-badan internasional dan badan PBB yang khusus mengurusi Gaza atau mengurusi Palestina, antara lain adalah ICRC dan UNRWA. Rekan-rekan, itu adalah salah satu bentuk dukungan politik kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Tetapi on top of dukungan politik yang terus-menerus konsisten dilakukan oleh Indonesia untuk Palestina, kita juga memberikan dukungan kemanusiaan. Dan teman-teman sudah tahu bahwa sudah 2 kali Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dilepas langsung oleh Bapak Presiden. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan pengiriman kapal rumah sakit. Kita masih menunggu clearance dari beberapa otoritas terkait. Oke, terima kasih Liputan 6 ya yang sudah mempublikasi pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi. Nah, barusan kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting ya dari Ibu Retno. Yang barusan Ibu Retno juga sudah menjelaskan terkait diplomasi politik Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan bangsa Palestina, dari mulai mengunjungi 5 negara DKPBB, mengunjungi sidang majelis umum, menguji konferensi Jenewa di Swiss, dan banyak lagi. Yang lebih penting barusan Bu Retno sudah memberikan sinyal bahwa kapal rumah sakit Indonesia akan segera berangkat ke Gaza. Nah, hampir 3 minggu atau mungkin sebulan ya teman-teman, tidak ada satupun pejabat Indonesia yang speak up lagi terkait pengiriman kapal rumah sakit Indonesia. Tapi hari ini dirilis ya, artikel ini dirilis pada tanggal 4 ya. Jadi baru kemarin dirilis. Jadi ini informasinya sangat segar, sangat kredibel karena langsung diutarakan oleh Ibu Menlu Retno. Nah, terkait kapan masuknya kapal rumah sakit Indonesia ke Gaza, ini informasinya bakal sangat sensitif ya teman-teman. Untuk menghindari hal-hal yang juga tidak diinginkan, saya rasa kapal rumah sakit Indonesia akan langsung misalnya tiba-tiba sudah sampai di Gaza atau sudah sampai di perbatasan ya. Jadi mungkin tidak akan langsung dirilis ya. Kayak sekarang Ibu Retno sebenarnya ini sudah mulai berkomunikasi kembali dengan pemerintah Mesir terkait clearance atau izin berlayar ke Gaza ya. Ini kenapa tidak langsung diumumkan? Karena kita tahu sendiri Israel itu punya agen mata-mata Mossad di berbagai negara. Jadi tak akan mudah memang ya pengiriman bantuan, apalagi di kapal rumah sakit TNI masuk ke Gaza. Jadi kita tunggu teman-teman kabar baiknya. Yang jelas sudah ada angin segar, kapal rumah sakit Indonesia bisa segera masuk ke Gaza. Nah, buat teman-teman ya yang masih hate speech, yang beranggapan bahwa itu misi bunuh diri, ini sia-sia, nggak akan mungkin bisa masuk kah ataupun apa-apa ya, kita cukup doakan saja. Ini udah luar biasa loh ya. TNI kita sudah siap mengorbankan nyawa, para tenaga medisnya sudah siap mengorbankan nyawa, para sukarelawannya juga sudah siap ya menanggung risiko terburuk dengan menjalankan misi kemanusiaan ini. Nah, kita yang duduk di sini, yang bisa makan enak, yang tidur nyaman ya, janganlah kita memberikan informasi atau menurunkan semangat yang lain dengan mengatakan hal-hal yang negatif terkait pengiriman kapal rumah sakit ini. Saya yakin ini memang berat, ini memang sulit ya, nggak mudah loh mengirimkan kapal rumah sakit canggih ya ke Gaza yang notabene-nya di blokade laut, blokade udara, blokade darat. Tapi yang jelas niatnya aja sudah sangat luar biasa. Oke, mungkin teman-teman itu informasi kita pagi ini ya. Pagi-pagi saya bangun dapat berita ini langsung bikin video. Sangat senang sekali kapal rumah sakit Indonesia insya Allah mulai berlayar. Kita doakan ya hari ini, kalau bisa hari ini sudah berlayar ke Gaza. Ya, kita doakan sama-sama, dan kita doakan juga keselamatan krunya, keselamatan para tenaga medisnya, dan bisa kembali lagi ke Indonesia ya dengan selamat dan aman.
Itu saja teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.